yang ngebuat aku adalah aku stres sendiri kalau aku nggak bisa ngebantu klien ini keluar dari masalah keuangannya gitu. Jadi kayak aku tuh merasa gagal tuh Mbak Eca gitu ya. Aduh harusnya aku tuh bisa nolong dia, tapi aku ternyata nggak bisa nolong dia, dan aku tuh di sisi yang kayak, lu ngapain sih jadi perencana keuangan gitu ya? Kok kayaknya nggak bisa nih ngebantu masalah kayak gini aja gitu. Tapi sampai aku harus ke psikolog juga nih Mbak Eca untuk merilis semua penatnya aku tuh, gara-gara aku selalu menampung dan aku tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat si klien, sehingga aku berpikir bahwa setiap orang yang datang ke aku tuh harus punya solving problem itu everything is okay gitu. Kalau ditanya kenapa sih milih perencana keuangan sebagai karir? Nah dulu tuh kan aku udah bilangin Mbak Eca, aku pengennya jadi news anchor, tapi oke lah siaran, oke lah pernah masuk di salah satu stasiun televisi gitu kan ya. Tapi at the end ternyata Tuhan itu kasih jalan yang lain. Ternyata kamu tuh harus edukasi atau menjadi edukator gitu ya. Tapi bukan di bidang news gitu ya. Tapi di bidang newsnya adalah keuangan. Kalau ada yang nyangka, nggak ada yang nyangka sama sekali gitu. Halo generasi cuan, aku Rista Swestika, aku adalah seorang perencana keuangan yang hari ini akan menjawab semua pertanyaan generasi cuan terkait dengan keuangan. Kalau ditanya kenapa sih milih perencana keuangan sebagai karir? Sebenarnya kalau kata anak zaman sekarang tuh harus nemuin passion kan gitu ya. Jadi sebelum berkarir di sini tuh banyak banget nih profesi yang udah aku kerjain tuh Mbak Eca. Aku tuh mulai dari dunia perbankan terlebih dahulu gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum perbankan aku malah masuk ke dalam dunia radio juga gitu ya. Jadi nggak serta-merta tuh aku langsung jadi perencana keuangan. Cerita itu panjang banget tuh Mbak Eca gitu ya. Jadi kalau ditanya background aku apa, background aku tuh dari anak komunikasi jurnalistik gitu ya. Aku senangnya siaran, aku cita-citanya pengen jadi news anchor gitu ya. Tapi ternyata berlabuhnya next kemudiannya aku kerja di dalam dunia perbankan. Nah dunia perbankan itu aku kerjanya sebagai kredit analis gitu ya, mulai dari Bank Bukopin, Amex Bank, kemudian terakhir aku di Danamon. Kenapa sih aku bisa jadi perencana keuangan? Itu tuh mulai dari tahun 2014. Di 2014 itu almarhum Somuki itu kerja waktu itu di oil company. Nah 2014 sampai 2017 oil company itu mengalami yang namanya penurunan tuh Mbak Eca gitu ya. Jadi aku ngerasa uang yang kita punya itu tuh udah habis nih buat biaya hidup gitu ya. Nah waktu itu kisaran tahun itu pun aku lagi jadi ibu rumah tangga aja karena aku masih punya baby gitu ya, baru lahir di 2011. Jadi aku uangnya habis, jadi bingungnya harus kayak gimana untuk bertahan hidup dan lain-lain gitu ya. Akhirnya aku gabung ke dalam dunia asuransi. Di sana tuh aku belajar gitu ya, bagaimana sih melihat peluang gitu ya. Kita nggak perlu kerja kantoran, tapi kita bisa dapetin pemasukan dengan kerja fleksibel dan lain-lain. Nah dari aku join di asuransi ini banyaklah peluang gitu ya. Aku bisa ketemu dengan banyak orang yang tadinya aku tuh tipenya sebenarnya adalah introvert. Ketemu orang tuh males banget, kayaknya lelah banget, capek banget dengan muka aku yang kayak jutek banget kayak gini, kayaknya ketemu orang tuh susah banget. Tapi ternyata ketika aku masuk ke dalam dunia asuransi ini, aku begitu ketemu banyak orang yang tadi yang introvert, aku dipaksa untuk jadi ekstrovert. Dan satu yang menarik adalah aku belajar tentang keuangan. Yang dimana keuangan tuh aku nggak pernah dapetin gitu ya, nggak pernah dapetin dalam satu kurikulum yang pasti gitu ya, apakah itu di sekolah, apakah itu di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi aku ngeliat bahwa menarik nih gitu ya mengenai keuangan, bahwa kenapa sih kok orang nggak bisa punya asuransi, kenapa sih kok orang itu nggak bisa punya yang namanya tabungan, kenapa ya kok aku tuh ngerasa sendiri bahwa kok uangku habis ya karena aku nggak rencanain pada saat resiko hadir uangku habis gitu aja. Bahkan ada beberapa aset yang harus terjual dan kita tuh pusing banget harus cari pemasukan A, B, C, D gitu ya. Nah dari sana aku ketika menjalankan aku tertarik untuk ada satu teman gitu ya yang bilang bahwa belajar loh tentang ilmu keuangan. Jadi ketika kamu tahu ilmu keuangan, kamu tuh lebih mudah untuk ketemu dengan klien, kamu mudah lakukan edukasi dan lain-lain. Nah at the end waktu itu di tahun 2017 aku ambil itu ilmu yang paling basic banget tuh Mbak Eca. Namanya AWP, Associate Wealth Planner. Mungkin Mbak Eca mungkin ya bisa ikutan tuh gitu ya, yang paket murah banget tapi kita udah belajar dulu knowledge basic tentang keuangan. Nah dari sana aku makin tertarik, akhirnya aku ambillah kelas yang namanya Certified Financial Planner. Jadi ada tahap-tahapannya tuh Mbak Eca, ada AWP, QWP, RAP sama CFP. CFP itu udah tingkat atas banget gitu ya. Nah dari sana aku belajar lebih terbuka lagi, bukan hanya ngomongin tentang cara dapetin uang, cara ngatur uang gitu ya. Tapi aku belajar juga dari sisi investasinya, perpajakannya gitu ya. Kemudian aku juga belajar dari sisi warisannya. Jadi include dari semua materi yang kita butuhkan itu ada di Certified Financial Planner dari CFP. Nah dari sana aku juga nggak tahu gitu ya, CFP itu apa karirnya, mau ngapain. Jadi waktu itu hanya kepengen di-adopt ke dalam kehidupan rumah tangga sendiri gitu ya. Biar bisa ngatur keuangan, biar aku juga bisa bantu.
nggak punya bayangan nanti CFP itu profesinya tuh seperti apa. Di masyarakat tuh gimana cara menggunakan ilmu itu gitu ya. Nah dari sana aku belajar dan ternyata semakin menarik dengan aku melakukan edukasi dari mulut ke mulut, dari kelompok-kelompok, dari teman-teman yang punya arisan, teman-teman yang termasuk dalam Ibu Bayangkari dan lain-lain, aku kasih edukasi dan ternyata menarik loh gitu ya. Ternyata bahwa ilmu ini aku bisa gunakan untuk edukasi ke masyarakat bahwa uang itu perlu kita kelola, perlu kita jaga, perlu kita kembangkan dan lain-lain gitu. Dari situ aku masuk ke dalam satu startup gitu, kita bilangnya startup ya, atau perusahaan perencana keuangan gitu ya. Nah dari sana aku masuk, semakin menarik, banyak tawaran untuk melakukan isi event dan lain-lain. Dan kemudian ada satu tawaran juga untuk melakukan sesi konsultasi one on one gitu ya. Seperti kayak kita datang ke dokter gizi mau konsultasi gimana caranya kita kurus dan lain-lain. Tapi kalau ini konsultasinya ada keuangan. Dan waktu itu nggak ada yang ngajarin aku tuh Mbak Eca gitu. Jadi learning by doing, aku belajar sendiri bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita mendengarkan orang lain terkait keluhan keuangannya. Kemudian mikirin juga gimana caranya kita punya strategi untuk si orang ini keluar dari masalah-masalah keuangannya, atau paling tidak kita bikin anggaran strateginya tuh biar keuangannya jadi kokoh. Nah dari sana tuh makin tertarik, makin tertantang, upgrade terus ilmunya, ikut event-event yang terkait dengan perencanaan keuangan. Akhirnya menemukan bahwa oh ternyata uang itu bukan masalah. Masalah itu adalah datangnya dari diri kita sendiri si pemilik uangnya. Kenapa? Karena ketika orang ini tidak pernah paham tentang dirinya, apalagi terkait dengan pola asuh orang tua dan lain-lain bahkan lingkungan, itu membentuk banget si seorang ini bagaimana dia bijak atau enggak menggunakan uangnya. Nah akhirnya dari sana aku makin tertarik gitu ya. Ternyata makin banyak peluang gitu ya untuk melakukan edukasi baik offline online waktu itu gitu ya. Kemudian ada sesi one on one, bahkan aku setahun bisa pegang satu klien itu bisa sampai 600 orang gitu untuk melakukan sesi one on one seperti ini. Dan dari sana aku banyak ilmunya. Jadi akhirnya kok lama-lama makin tertarik di dunia keuangan gitu ya. Ngebantuin orang tuh kayaknya puas banget. Contoh misalnya kayak kita datang ke PT ya, ke personal trainer. Baca misalnya lagi program untuk turun berat badan sampai di 5 kilo. Begitu udah capai di 5 kilo, itu aku sebagai personal trainer tuh kayaknya wow keren banget gitu ya. Happy banget bisa ngebantu orang banyak. Nah dari sana aku berubah mindsetnya bahwa oh ternyata masih banyak kok masyarakat kita yang bermasalah dari sisi keuangan, terutama untuk perempuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari angka literasi keuangan perempuan itu pernah di tahun 2024 itu gapnya lebih tinggi daripada si laki-laki gitu ya. Tapi kan beberapa tahun terakhir belakang gitu ya, di belakang kalau kita mundur ke belakang, perempuan itu gap literasi dan inklusi keuangan itu jauh di bawah laki-laki. Artinya banyak banget perempuan-perempuan yang tertindas secara ekonomi dan tidak mandiri secara keuangan. Nah dari sana aku belajar dari kasus aku pribadi, kemudian aku melihat banyak perempuan-perempuan yang perlu kita namanya woman support woman kalau sekarang gitu ya. Akhirnya ya udah memutuskan untuk oh inilah profesi aku sebenarnya, yang tadinya nggak bisa jadi news anchor sekarang aku tetap bisa melakukan edukasi tapi dari sisi keuangan gitu. Nah itu yang aku lakukan terus menerus, aku upgrade, aku kerja di firma perencanaan keuangan, aku membantu masyarakat kita melakukan edukasi baik sosial media atau misalnya secara offline online gitu ya. Kemudian aku resign. Dan akhirnya aku ngebangun si firma aku sendiri namanya di 2022 gitu ya. Aku ngebangun namanya finante.id gitu ya. Saat ini kita punya 18 perencana keuangan. Tapi pada saat baru membangun aku di-hijack lagi gitu ya ke dalam satu firma perencana keuangan juga. Jadi waktu itu aku pegang 2 gitu ya. Nah sekarang di Finante kita tetap fokus untuk bantu edukasi masyarakat. Gitu. Di tahun 2022 suamiku tutup usia gitu ya. Jadi makin bangkin lagi bahwa ya udah kita sebagai perempuan itu nggak bisa bergantung dengan siapapun. Ya harus bergantung dengan diri kita sendiri, value kita, bahkan gimana caranya kita harus bertahan dengan uang yang ada dan lain-lain. Jadi dari sana makin kuat lagi untuk kita melakukan edukasi dan memotivasi bahwa perempuan-perempuan ayo. Bukan hanya modal cantik, karena cantik itu kalau skincare kamu udah habis kamu gak cantik lagi gitu kan ya. Atau perawatan kamu tuh gak bisa dilakukan karena uang kamu gak ada. So untuk mempertahankan itu yuk kita bangkit, lihat peluang, perempuan harus mandiri gitu ya. Bukan berarti laki-laki gak aku motivasi atau gak aku edukasi, tetap gitu ya. Tapi aku lebih mengutamakan untuk perempuan gimana caranya kita mandiri secara keuangan. Karena tantangan keuangan tuh banyak banget dan bisa mempengaruhi mental kita, psikis kita,
Apalagi kalau kita seorang ibu dan kita punya anak, itu banyak banget yang harus kita pikirkan gitu ya. Jadi tantangannya banyak banget sehingga aku memutuskan kayaknya memang profesi aku memang sebagai perencana keuangan dan aku melihat dari sisi apa yang aku dapetin juga udah besar banget tuh Mbak Eca gitu ya. Jadi kalau dilihat Mbak Rista tertarik nggak profesi ini? Mbak Rista tertarik nggak? Bahkan kalau keuangan sebenarnya bisa masuk ke dalam profesi manapun. Gitu. Aku bukan anak ekonomi, aku lulusannya adalah komunikasi jurnalistik gitu ya. Kemudian kebetulan aja aku bekerja di perbankan. Nah jadi buat Mbak Eca sama teman-teman semua yang nonton hari ini gitu ya. Siapapun kamu, kalau kamu belajar gitu tentang keuangan itu nggak harus ada basic harus ekonomi gitu ya. Atau misalnya harus perbankan gitu, harus akuntansi itu nggak ada gitu ya. Apapun itu bisa aja tapi ada satu persyaratannya. Paling tidak minimal kamu itu pernah bekerja di dunia keuangan atau dunia marketing gitu ya. Minimal tuh 1 atau 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pengalaman tersebut, kamu harus butuh yang namanya rekomendasi dari orang yang kamu kenal. Ya. Contoh nih Mbak Eca. Mbak Eca nggak ada nih bekerja misalnya di bidang keuangan. Tapi pengen nih belajar keuangan untuk pribadinya sendiri gitu ya. Untuk saat ini, nggak tahu kalau misalnya kedepannya jadi passion gitu ya. Butuh nih rekomendasi. Nah karena Mbak Eca misalnya kenal dengan Rista. Rista nanti akan rekomendasikan Mbak Eca untuk ambil si sertifikasi tersebut. Gitu. Jadi nggak ada persyaratan harus A, B, C, D itu nggak ada. Yang penting ada kemauan, ada uang buat bayarnya. Nggak pernah ada yang nyangka jalan hidup seseorang. That's why makanya aku bilang yang direncanain aja belum tentu berhasil, apalagi yang direncanain gitu ya. Nah dulu tuh kan aku udah bilangin Mbak Eca, aku pengennya jadi news anchor. Tapi oke lah siaran, oke lah pernah masuk di salah satu stasiun televisi gitu kan ya. Tapi at the end ternyata Tuhan itu kasih jalan yang lain. Ternyata kamu tuh harus edukasi atau menjadi edukator gitu ya. Tapi bukan di bidang news gitu ya. Tapi di bidang newsnya adalah keuangan. Gitu. Jadi sebenarnya cuma nggak beda jauh, cuman berbelok arah aja sedikit gitu ya. Tapi kalau ada yang nyangka, nggak ada yang nyangka sama sekali gitu ya. Dan nggak pernah tergambarkan juga aku akan berprofesi sebagai perencana keuangan gitu. Tapi sejauh ini adalah profesi yang terbaik buat aku. Sama jawabannya kalau aku balikin lagi ke Mbak Eca gitu ya. Seberapa penting Mbak Eca ketemu dengan dokter atau seberapa penting Mbak Eca ketemu dengan personal trainer kalau Mbak Eca pengen tubuh Mbak Eca sehat. Nah, balikan lagi. Jawabannya adalah buat sebagian orang, kayaknya nggak penting, hanya untuk orang kaya aja gitu ya. Tapi sebagian orang, berapapun itu pendapatan kayaknya perlu dia untuk diatur. Dan karena kita keterbatasan ilmunya, penting banget kita bertemu dengan yang namanya seorang profesional. Contoh lagi aku bilang, kalau kita lagi mentalnya nggak oke, lagi butuh teman, kalau cerita ke teman takutnya hari ini teman besok jadi lawan, cerita kita udah nyebar kemana-mana gitu ya. Atau misalnya mau cerita ke orang tua, yang ada orang tua nanti ngejudge aja gitu ya, nggak sama polanya, yang ada makin stres. Kita harus datang ke profesional kan gitu. Jadi yang memutuskan kita butuh atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita memang nggak mampu atau punya keterbatasan, maka nggak masalah kamu hire profesional kayak psikolog atau misalnya personal trainer di gym, atau kamu mesti datang ke dokter lakukan medical check up. Kamu bisa kok lakukan financial check up keuangan kamu dengan profesional seperti perencana keuangan gitu ya. Tapi kalau kamu ada ilmunya atau ada knowledge-nya gitu ya, kamu juga belajar sendiri di YouTube gitu ya, atau belajar dari sosial media gitu ya. Kamu udah belajar, tapi kan kamu juga butuh yang memastikan kan, ini kira-kira yang kamu lakukan ini udah tepat atau belum. Jadi lagi-lagi kamu butuh ahlinya kan, kurang lebih sebegitu. Keluhan keuangan karena faktanya berdasarkan literasi keuangan kita ada di 66%, sedangkan inklusi kita ada di 80%, artinya ada gap antara ilmu sama praktek di lapangan. Masyarakat kita, coba deh Mbak Eca sendiri aku lihat, di handphone ya ada berapa aplikasi investasi? Ada berapa aplikasi perbankan, ada berapa aplikasi e-commerce-nya, ya kan? Paling banyak yang mana yang sering digunain? Apakah investasinya, banknya, atau e-commerce-nya gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat nih gitu ya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk masyarakat kita. Yang pertama adalah tadi ya berdasarkan literasi keuangan kita juga masih beda banget gitu ya, ada gapnya. Masyarakat kita itu banyak karena ketidaktahuan bagaimana melakukan pengelolaan keuangan, otomatis permasalahan paling utama adalah lebih besar pasak daripada tiang. Oke, artinya pengeluaran tuh lebih banyak tapi pemasukannya sedikit. Dengan sebab apapun, ada yang termasuk dalam sandwich generation, ada yang memang sebenarnya bisa jadi uangnya nggak kurang, tapi karena nggak ada knowledge ilmu keuangannya, uangnya habis gitu aja gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kebanyakan juga kita nggak punya yang namanya dana darurat. Tadi kan kalau kita lihat ya, 60% generasi muda Indonesia terutama karyawan nggak punya namanya dana darurat. Makanya angka utang kita itu jadi tinggi nih gitu ya, nggak punya dana darurat. Even 3 kali pun dia nggak punya
gitu ya. Makanya begitu banyak PHK terjadi dari tahun 2020 sampai di sekarang gitu ya, di tahun 2025 itu banyak banget yang kita akhirnya kena mental lah, sulit banget lah, hanya ngejudge pemerintah lah, ada malah nyalahin kok hidup kita kayak gini banget sih, nasib dan lain-lain. Dana darurat. Yang ketiga, apalagi masalahnya utang. Utang ini menjadi pemicu terbesar masyarakat kita. Contoh, dari tahun 2022 sejak COVID-19 sampai hari ini bahkan tadi malam gitu ya. Aku baru melakukan sesi konsultasi masyarakat kita yang terkena pinjaman online gitu ya. Artinya pinjaman secara legal maupun secara ilegal. Satu klien itu bisa kejebak dengan 10 pindar dan bisa juga kejebak dengan 10 pinjaman online ilegal. Artinya utang ini sangat riskan dan sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kalau kita masyarakat tadi udah nggak diatur duitnya, nggak punya dana darurat, masalah utang ujungnya yang terakhir adalah investasi bodong. Nah, ya, investasi bodong ini marak banget. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media, masyarakat kita dipaksa untuk go to digital, tapi sebenarnya manusia kita belum siap untuk go to digital, gitu ya. Dan setiap yang kita pegang, informasinya itu kita nggak bisa memfilter. Sehingga apa kata orang cuan langsung diikutin. Sehingga kata orang ini oke langsung diikutin. Tanpa mereka mikir, tanpa mereka melakukan analisa, tanpa mereka melakukan pengecekan data. Banyak masyarakat kita yang kejebak dengan investasi bodong. Meskipun di sosial media begitu banyak advisor keuangan yang mengedukasi tentang investasi. Tapi banyak juga yang akhirnya terjerat. Nah kalau udah terjerat sekarang itu marak banget dengan yang namanya judi online. Nah itu banyak banget tuh Mbak Eca gitu ya. Nah tapi ada juga kalau udah masyarakat, kan masyarakat itu setiap generasi atau setiap tingkatan itu beda-beda ya tantangannya ya. Nah kalau untuk yang di tingkat menengah ke atas tantangannya adalah bagaimana proses pewarisannya. Nah ini juga pernah nih banyak aku nanganin. 2020 sampai 2023 banyak banget pasangan yang pasangan atau suami atau istri atau orang tuanya tutup usia ini repot dengan proses pembagian hartanya gitu ya, harta warisannya. Bahkan ada yang suaminya meninggal tapi ternyata hartanya udah diambil sama keluarga suaminya. Bahkan dia sama anak-anaknya nggak dapat gitu. Jadi permasalahannya itu kompleks banget dan ini perlu tetap kita lakukan edukasi keuangan karena masyarakat kita itu selalu disuguhkan yang namanya fast money gitu ya, pengennya cepat semuanya serba instan tapi sebenarnya hidup itu selalu ada prosesnya tuh Mbak Eca. Kalau dibilang titik terendah itu nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai detik ini aku sudah pegang hampir 8.500 klien gitu ya. Kemudian aku udah kerja bareng sampai 4.500 brand, mau komunitas, BUMN gitu ya, ataupun perusahaan swasta, itu happy banget. Dan bahkan aku tuh suka nggak mikir gini Mbak, itu capek loh sehari ngisi 3 event, 4 event atau sehari itu ketemu dengan 5 klien gitu ya. Itu tuh aku gak ada capeknya sekali. Bahkan aku semakin tertantang gitu ya. Karena permasalahan keuangan orang itu menarik buat aku sehingga aku bisa mengedukasi ke orang yang lain agar jangan sampai kejadian kayak gini. Nah cuman titik jenuhnya adalah gitu ya. Tadi ketika kita energinya menyerap semua permasalahan keuangan orang, aku tuh sampai ke bawah mimpi gini. Sampai aku suka teriak, aduh jangan kayak gitu dong ngatur duit ya gitu. Sampai kesel sendiri, bahkan anakku sampai bilang, mah mama itu masalah keuangan orang itu udah sampai kepikiran mama sehingga mama itu jadi pusing sendiri. Yang ngebuat aku adalah aku stres sendiri kalau aku nggak bisa ngebantu klien ini keluar dari masalah keuangannya. Gitu. Jadi kayak aku tuh merasa gagal tuh Mbak Eca gitu ya. Aduh harusnya aku tuh bisa nolong dia, tapi aku ternyata nggak bisa nolong dia dan aku tuh di sisi yang kayak, lu ngapain sih jadi perencana keuangan gitu ya? Kok kayaknya nggak bisa nih ngebantu masalah kayak gini aja gitu. Tapi sampai aku harus ke psikolog juga nih Mbak Eca untuk merilis semua penatnya aku tuh gara-gara aku selalu menampung dan aku tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat si klien sehingga aku berpikir bahwa setiap orang yang datang ke aku tuh harus punya solving problemnya tuh everything is okay gitu. Padahal ternyata nggak semua orang datang ke kita masalahnya itu bisa selesai Mbak Eca gitu. Dan itu yang aku dulu nggak pelajarin sampai sekarang akhirnya ya udah aku bisa selalu bilang kita tuh sebagai perencana keuangan bisa bantu dari strategi-strateginya. Tapi balik lagi, apakah program ini berhasil atau enggak tergantung dari kamu si pemilik uang. Seberapa mau kamu untuk melakukan perubahan dari sisi keuangan kamu, seberapa disiplin kamu, seberapa konsisten kamu gitu ya. Dan seberapa fokus kamu untuk menjadi keuangan kamu tuh jadi lebih baik gitu. Jadi bukan di aku. Kalau dulu tuh di aku, jadi kalau bisa keuangannya tuh nggak rapi, aku tuh kayaknya aduh gagal gitu. Jadi sebelum menjadi perencana keuangan kan aku bilang aku tuh dari kuliah udah buat anggaran keuangannya gitu ya. Udah tahu nih uangnya kemana gitu. Tapi apakah ini tepat?
belum tahu. Apakah aku punya uang di tabungan deposito ini apakah namanya dana darurat, apakah ini investasi gitu. Jadi belum tahu tuh Mbak gitu, dan investasi yang dilakukan gak ada tuh kayak sekarang. Saham lah, bitcoin lah, kripto lah, bla bla. Semua itu kita mindsetnya masih tabungan udah paling aman, deposito udah yang paling aman, gak ada tuh reksadana dan lain-lain. Dan investasi yang biasa kita lakukan adalah dulu tuh emas. Kemudian kebanyakan kita beli tanah atau kita beli bangunan gitu ya, kayak rumah gitu, aset dan lain-lain. Enggak kayak sekarang, kita melakukan diversifikasinya dengan tepat gitu. Jadi kalau ditanya pernah, ya sama semua orang selagi dia belum pernah dapat ilmunya pasti akan bermasalah dari sisi keuangannya. Mungkin bukan bermasalah yang kurang dan lain-lain, tapi mungkin belum tepat ngatur keuangannya gitu.